Sobat Milenial Akuntansi, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang jurnal pembalik atau Reserving Journal Entry. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal prodi akuntansi dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang bertujuan agar saldo akun tersebut kembali normal ke pencatatan awal dan memudahkan proses akuntansi pada periode yang baru. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua jurnal penyesuaian dibuat pembalik. Jurnal pembalik dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika pada jurnal penyesuaian terdapat beban dibayar di muka yang dicatat dengan pendekatan beban, sedangkan beban dibayar di muka yang dicatat dengan pendapatan aset tidak dilakukan pembalik. Tentunya Sobat Milenial Akuntansi sudah memahami perbedaan pencatatan dengan pendekatan beban dan pendekatan aset. Yang kedua, jika pada jurnal penyesuaian terdapat pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan pendekatan pendapatan, sedangkan pendapatan diterima di muka yang dicatat dengan pendekatan utang tidak diperlukan jurnal pembalik. Di sini tentunya Sobat Milenial Akuntansi juga sudah paham perbedaan pencatatan pendapatan diterima di muka dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan utang. Yang ketiga, jika pada jurnal penyesuaian terdapat beban yang masih harus dibayar atau beban terutang. Dan yang keempat, jika pada jurnal penyesuaian terdapat pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Sekarang kita lihat bagaimana contoh pembuatan jurnal pembalik. Ini merupakan data penyesuaian dari KJA Fayat & Rekan, jurnal penyesuaian bulan Maret 2019. Terdapat 5 penyesuaian. Sekarang akan kita pilih mana yang memenuhi kriteria 4 yang sudah disebutkan tadi, sehingga perlu jurnal pembalik. Yang pertama, ini merupakan penyesuaian atas pemakaian perlengkapan, sehingga tidak diperlukan pembalik. Kemudian yang kedua, ini merupakan penyesuaian atas sewa dibayar di muka, namun pencatatan menggunakan pendekatan aset, sehingga tidak perlu dibalik. Kemudian yang ketiga, ini merupakan penyesuaian iklan dibayar di muka dengan pendekatan beban, maka perlu dibalik. Kemudian yang ketiga, ini merupakan penyesuaian atas beban terutang, yaitu beban listrik, maka perlu dibuat pembalik. Dan yang terakhir, ini penyesuaian atas penyusutan peralatan, tidak diperlukan pembalik. Sobat Milenial Akuntansi, sebelum kita membuat jurnal pembalik, terlebih dahulu kita siapkan kertas kerja jurnal pembalik. Kemudian perlu dipahami bahwa jurnal pembalik di sini dibuat di awal periode, di bulan April 2019, karena penyesuaiannya di sini bulan Maret 2019. Untuk membuat jurnal pembalik cukuplah mudah. Kita cukup membalik akun yang sebelumnya di debit menjadi di kredit, yang sebelumnya di kredit menjadi di debit. Maka pembalik yang pertama dapat dibuat dengan mendebit beban iklan sebesar 640 dan mengkredit iklan dibayar di muka sebesar 640. Kemudian yang kedua, dibuat dengan mendebit beban terutang
sebesar 150 dan mengkredit beban listrik sebesar 150. Karena tadi cuma 2 yang memenuhi kriteria untuk dibuat pembalik, maka sekarang kita jumlahkan jurnal pembalik tersebut. Sama-sama di debit 790 dan di kredit 790. Demikian cara membuat jurnal pembalik yang cukup mudah untuk dipahami. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Nantikan konten-konten baru kami seputar materi akuntansi terkini. Terima kasih.